Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala jawal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh dan tetap semangat, ya, tetap semangat. Karena memang di situasi hari ini kita butuh semangat, ya, kita butuh semangat. Karena kalau kita pikirkan bahaya, ya, jangan-jangan bisa stroke nanti kita, depresi, stres, stroke dan lain sebagainya. Jadi penyakit yang akan datang kepada kita. Jadi itu doa kita bersama, ya, mudah-mudahan kita sehat, tetap semangat dalam menghadapi hari demi hari, ya. Oke, kemarin, ya, kita sudah membahas tentang produk life cycle, ya, produk life cycle dalam tahapan yang pertama. Ya. Mungkin saudara-saudara mungkin masih ingat, ya, tahapan pertama kita katakan kemarin tahapan new concept atau tahapan introduction, yaitu kata kuncinya adalah semakin cepat dia keluar dari tahapan yang pertama ke tahapan berikutnya, itu akan semakin baik. Kalau semakin lama macam mana? Semakin lama tentu lama-lama nanti bisa rugi, karena begitu banyak mungkin dana yang harus dikeluarkan, begitu banyak energi yang harus dikeluarkan, begitu banyak fisik kelelahan kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi semakin cepat itu akan semakin baik. Oke. Singkat, kalau kita masuk dalam pembahasan yang kedua sekarang adalah tahapan growth, ya, tahapan growth. Nah, dalam tahapan growth ini tentu kalau di tahapan yang pertama tadi ya minimal break even, ya, mencapai break even point aja sudah hebat, ya. Maksudnya titik pulang pokok, ya, itu sudah hebat. Apalagi nanti begitu dia keluar masuk tahapan kedua, dia masuk masa growth, ya, masa growth, masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan ini tentunya apakah misalnya biaya-biaya untuk memperkenalkan atau promosi itu masih diperlukan? Masih, ya, masih. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita katakan tadi, produk-produk yang tua saja, misalnya seperti Rinso, ya kan? Bahkan ada minyak cap kaki 3, ya kan? Yang dulu kategori minyak, sekarang sudah misalnya kategori minuman, ya kan? Nah, tetap promosi. Kemudian apalagi yang kita ingat, ada daya, itu tetap promosi. Bahkan untuk produk-produk untuk yang lain juga tetap promosi, ya. Jadi artinya apa? Kalau dia tak promosi macam mana? Dia tidak akan diingat, ya. Jadi semua walaupun dia muda, walaupun dia baru, walaupun dia tua, dia tetap promosi. Kenapa? Karena kata kuncinya dia harus diingat. Ya, begitu dia tidak promosi, dia akan dilupakan. Kenapa? Karena terlampau banyak, ya, kategori untuk satu produk aja begitu banyak. Misalnya kita lihat air minum dalam kemasan, ya, berapa merek, ya. Kalau misalnya untuk di Kota Pekanbaru ini kalau kita hitunglah mungkin ada lebih dari 150 merek, ya enggak? Nah, apalagi untuk produk-produk yang lain. Ya, produk-produk yang lain. Apalagi misalnya kalau misalnya kita bicara handphone, banyak merek, banyak sisi-sisi fiturnya harus dipahami dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu. Jadi artinya apa? Apakah dia sudah masuk dalam tahap growth itu dia tetap promosi? Tetap promosi, ya, tetap promosi, ya. Mungkin apakah biaya itu tergantung kepada kecerdasan dan kecerdasan dari masing-masing dan kreativitas daripada masing-masing perusahaan atau usaha, ya. Apalagi pada situasi hari ini kita lihat, ya, salah satu yang paling memudahkan bagi usaha pada hari ini ya tentu memanfaatkan apa saja, ya. Kalau ada komunitas misalnya usaha mikro, ya komunitas itu diikuti, ya. Apa saja komunitas-komunitas yang baik untuk ruang bisnis itu dimanfaatkan, ya. Kita manfaatkan semuanya. Apa saja di media massa selagi itu positif kita manfaatkan, ya. Facebook, ada mungkin nanti ada lagi Instagram,
WhatsApp, mau Messenger dan lain-lain, mau kita manfaatkan semuanya supaya apa? Karena itulah cara kita untuk meminimalkan ya, cara kita untuk minimalkan memperkenalkan produk kita. Nah, jadi di masa growth, di masa perusahaan sudah mulai menikmati sedikit keuntungan, maka promosi tetap, ya, promosi tetap, ya, tentu dengan cara-cara yang lebih kreatif dan lain sebagainya. Ya, mungkin saudara mungkin lebih paham lagi, misalnya di daerah, misalnya kan, mungkin ada yang mengatakan, oh di daerah kami sinyal tidak kuat, Pak, gitu kan? Sinyal tidak kuat, tidak bisa misalnya melihat di Instagram, di Facebook mungkin sinyalnya harus pergi dulu 1 kilo atau 3 kilo keluar ke jalan besar baru bisa dapat sinyal. Yang mungkin usaha-usaha yang baru tadi ya bisa membuat misalnya spanduk-spanduk kecil untuk ditaruh di ujung jalan gitu, ujung jalan besar ya kan, bisa aja gitu kan. Atau misalnya apa, kalau lebih duit sedikit dia bisa buat brosur ya, misal ya, dengan buat brosur kemana saja dia buat brosur, dia bisa memperkenalkan produknya. Karena kalau usaha hari ini menggunakan media massa dan lain sebagainya kan, media massa juga udah jarang dibaca orang kecuali media-media sosial kan. Nah, kalaupun pakai iklan mungkin dia tak mampu untuk bayar televisi dan lain sebagainya ya. Nah, ini tergantung kepada kekuatan dana di perusahaan ya. Kalau untuk usaha kecil itu dia harus semakin kreatif hari ini ya. Bahkan ada hari ini ya banyak sekali usaha-usaha kecil tuh luar biasa kreatifnya gitu ya, luar biasa kreatifnya. Biasanya dia cuma menunggu offline di tokonya, di kedai atau di gerainya, hari ini dia berusaha untuk apa? Bahkan satu pesanan pun dia bisa antar gitu. Baik diantar sendiri maupun antar melalui kemitraan dengan Gojek, dengan Grab dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ya banyak kreativitas. Jadi di tahap pertama, di tahapan kedua ini, dalam tahapan growth, tentu perusahaan usaha sudah mulai menikmati ini ya, sudah mulai menikmati laba gitu ya. Apakah labanya kecil besar itu ya tergantung bagaimana kerja-kerja perusahaannya. Nah, promosi tetap ya. Kemudian apa lagi? Pembaruan produk ya juga perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan ya. Sebagai contoh sederhana seperti ini, ada misalnya seorang sahabat saya mempunyai sebuah kedai makan gitu ya. Misalnya menunya sekitar begitu dia buka, misalnya ada menunya cuma 6 menu ya. Ya mungkin ada di situ gulai ayam, kemudian ikan bakar, kemudian rendang, telur dadar, kemudian ikan salai, kemudian telur pakai jengkol dan lain sebagainya. Apakah mungkin dia selama misalnya dia penjualan sudah mulai bagus, kemudian permintaannya sudah mulai meningkat, dia akan pertahankan dengan 6 menu kan? Enggak kan? Tentu dia akan terus pikirkan nih. Kalau bisa dia minta daripada konsumen dan pelanggan yang beli di kedainya, dia akan bertanya, kira-kira apa kira? Sehingga mungkin dari 6 menu bisa jadi 10 menu, bisa jadi 15 menu. Mungkin dari gerai kecil dia sudah mulai bisa membesarkan dalam yang lebih luas dan sebagainya gitu. Nah, ini di tahapan kedua. Ya banyak sebenarnya yang bisa kita rinci di tahapan kedua ini, tapi kuncinya hanya situ. Artinya bahwa kalau dia sudah masuk tahapan kedua, berarti dia sudah mulai menikmati penjualannya dalam bentuk laba, ya. Tapi dia tetap melakukan promosi, dia tetap melakukan inovasi dan kreativitas lain tentang produknya. Ya, jadi dia tidak stagnan. Sudah begitu masuk tahap itu growth, dia akan berleha-leha saja gitu ya. Artinya dia akan menikmati saja, tinggal menikmati aja bukan. Tapi dia akan terus bergerak, terus inovasi, terus memikirkan bagaimana caranya supaya dia tetap bisa bertahan. Apalagi di situasi hari ini. Karena begitu kita tidak mau berpikir, begitu kita tidak mau bergerak, begitu kita tidak mau berkarya,
begitu kita tidak cerdas, begitu kita tidak kreatif, maka usaha kita akan tergiling oleh usaha-usaha yang lain. Oke? Ada pertanyaan? Silakan nanti respon, ya, respon video ini, ya, dan jangan lupa, jangan lupa supaya bisa mengikuti terus perkembangan ini adalah jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.